Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Shadaqallahul azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak, Ibu, orang tua, wali murid yang saya hormati dan Allah muliakan, serta putra-putri Bapak, siswa-siswi MIA Rosyid yang Bapak cintai dan Bapak banggakan serta Bapak rindukan, karena begitu lama kita tidak berjumpa, bertatap muka, belajar bersama, ya. Bapak rindu kalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, hari ini Selasa 31 Maret 2020, atau kita ini sudah ada di bulan Sya'ban, ya. Tanggal 7 Sya'ban 1440 Hijriah. Kita sekitar 13 hari lagi, ya, akan berjumpa dengan Syahrul Syam, Syahrul Ramadan, ya. Tinggal 13 hari lagi. Itu pun kalau nggak diundur, ya, Ramadan sama Idul Fitri, enggak ya, bercanda. Insya Allah Ramadan tinggal 13 hari lagi. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini pembelajaran bisa dimulai, ya. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat dan nikmat umur panjang. Dua nikmat yang kadang dilupakan oleh manusia, nikmat sehat dan nikmat umur panjang. Nikmat sehat dan nikmat umur panjang ini nikmat yang mahal nilainya, ya. Kenapa? Nikmat sehat kadang dilupakan oleh manusia, karena kesehatan itu begitu nikmat. Kadang-kadang manusia lalai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia ketika mendapat nikmat sehat, termasuk juga umur panjang. Padahal dua nikmat ini Allah karuniakan tasarrufan li ibadatillah. Allah karuniakan dua nikmat ini untuk digunakan oleh manusia li ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah, ya. Tasyakur dari dua nikmat ini adalah dengan menjalankan segala perintah Allah, dengan rajin ibadah dan menjauhi segala larangan Allah. Itulah mentasarrufkan, mengimplementasikan nikmat dua itu. Sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberikan sehat itu, nikmat itu, ya, sehat dan umur panjang. Di tengah mewabahnya pandemi COVID-19, virus corona yang mewabah di seluruh dunia, termasuk di negara kita Indonesia, ya. Kita masih disehatkan oleh Allah. Kita masih diberikan perlindungan oleh Allah. Virus itu tidak menimpa diri kita. Virus itu tidak menimpa orang tua kita, putra-putri kita, keluarga, semua sanak famili kita. Alhamdulillah. Dan semoga kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya yang Allah ciptakan.
Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga kita orang-orang yang setia menjalankan sunnah-sunnah beliau diakui sebagai umat beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Putra-putriku yang Bapak cintai, pada pembelajaran kali ini satu video yang isinya materi ini nanti Bapak sampaikan berlaku untuk semua siswa ya. Siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti materinya ada di sini. Ini untuk 1 pekan, 1 minggu. Dalam 1 pekan ini nanti kalian belajarnya cuma 1 video ini. Pelajari, simak materinya, catat kalau ada yang perlu dicatat, dan kalau ada yang perlu dihafalkan doa-doa. Nanti udah Bapak menyampaikan beberapa doa dari Rasulullah serta hal-hal lainnya ya. Jadi dalam 1 video ini nanti kalian akan Bapak kasih tugas. Tugasnya adalah nanti Bapak sampaikan di akhir. Cuman dibedakan tugasnya itu berdasarkan perbedaan kelas ya, tingkat kelasnya ya. Baik, materi pada kesempatan kali ini Bapak sampaikan mengenai bagaimana sikap kita sebagai umat Islam, orang yang beriman kepada Allah dalam menyikapi wabah ini, virus corona COVID-19 ya. Sekilas Bapak bahas tentang COVID-19 ini ya. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina ya, pada sekitar akhir tahun 2019, akhir Desember ya, dan mulai mewabah ke berbagai negara itu sekitar pertengahan Januari 2020. Di Indonesia sendiri wabah ini masuk mulai tanggal 2 Maret ya, sejak pertama kali ditemukannya kasus 2 orang positif terjangkit virus corona. Dan akhirnya pada tanggal 11 Maret 2020 di Indonesia mulai 1 orang meninggal karena virus ini. Dari data WHO ada sekitar 203 negara sudah terjangkit. Kemudian yang positif tercatat sebanyak 784.000 lebih, dan yang meninggal sampai dengan 30 Maret kemarin itu ada sekitar 37.780 orang di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri ada sekitar 1414 ya positif. Kemudian yang meninggal ada sekitar 122 orang meninggal dunia. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2020. Itu sekilas tentang virus corona ya. Bapak tidak tahu banyak tentang virus karena bukan ahlinya ya. Apa yang harus kita sikapi dari wabah yang merebak ke berbagai belahan dunia ini sebagai umat Islam? Yang pertama, Bapak ingin pesan kepada semuanya, termasuk diri Bapak sendiri. Kita harus meyakini, yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita harus yakin bahwa wabah ini, Bapak lebih menyebut ini adalah musibah ya. Musibah karena dijelaskan juga dalam Al-Quran ya. Wabah ini adalah kehendak Allah. Itu yang pertama. Kita harus mengimani, harus yakin bahwa ini dari Allah. Hal ini sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hadid
ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Shadaqallahul azim. Ini jelas Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ma asaba min musibatin, tidaklah sebuah musibah atau wabah atau kejadian yang menimpa, ya, sebuah musibah Allah turunkan fil ardi, ke bumi, wala fi anfusikum, dan juga kepada diri kalian, illa fi kitabim, kecuali itu sudah Allah catatkan di dalam lauhil mahfud, ya, lauhil mahfud, min qabli an nabra'aha, sebelum Allah wujudkan musibah tersebut, ya. Jadi apa yang Allah turunkan ke bumi berupa musibah, termasuk wabah ini, termasuk wala fi anfusikum, tidak semata-mata juga Allah turunkan wabah itu kepada diri kalian, melainkan semuanya itu fi kitabin, telah Allah catatkan di lauhil mahfud sebelum Allah wujudkan musibah itu, kejadian itu. Jadi yakin, dalam surat Al-Hadid ini Allah jelaskan musibah yang menimpa pada diri kita yang Allah turunkan ke bumi itu adalah kehendak Allah. Allah sudah mencatatnya sebelum musibah itu diturunkan atau diwujudkan ke bumi pada diri kita, setiap manusia. Pertama itu, kita harus yakin, iman kepada Allah bahwa itu adalah dari Allah. Lalu selanjutnya bagaimana menyikapi wabah ini? Wabah ini Allah turunkan tidak hanya kepada umat Islam saja, tapi ini secara global ke seluruh dunia, baik umat Islam maupun non-muslim, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, orang dewasa, semuanya bisa terjangkit. Ini kehendak Allah. Sebagai umat Islam, ketika ada sebuah wabah yang turun ke sebuah negeri, ada sebuah pesan dari Rasulullah SAW. Ya. Pertama, memang kita harus beriman, mengimani bahwa semua itu dari Allah. Tapi tidak hanya sebatas seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus lari dari musibah tersebut. Maksudnya lari bagaimana? Artinya bukan lari ya, tapi menghindar. Ada usaha, ada ikhtiar yang kita lakukan untuk menjaga diri, mempertahankan diri kita agar tidak terkena musibah tersebut, dalam hal ini wabah corona itu, ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabat, firru minal majdum kama tafirru minal asad. Kata Rasulullah, larilah kalian dari sebuah wabah, ya, penyakit, kama tafirru minal asad, seolah-olah kalian lari dari kejaran singa. Apa artinya? Ini menandakan pesan Rasulullah bahwa jika terjadi wabah, kita harus menghindar. Menghindar di sini bukan berarti kita menghindari, ya memang menghindari, tapi usaha dari maksud menghindar di sini adalah berusaha untuk mencegah virus tersebut, wabah tersebut terjadi pada diri kita. Tentunya kita banyak ikhtiar, banyak hal yang perlu kita lakukan untuk menghindari wabah ini, ya. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian apa yang harus kita lakukan selanjutnya?
Setelah kita mengimani, kemudian kita berusaha untuk tetap menjaga diri kita agar tetap sehat, tetap kuat, dan tidak terkena wabah tersebut ya. Beberapa hal seperti yang telah menjadi protokol dari Kementerian Kesehatan, dari pemerintah juga harus kita ikuti, seperti menjaga kesehatan kita dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun ya. Terus pola makan dijaga, berolahraga, terus hindari kerumunan dari orang-orang yang dengan jumlah banyak. Kemudian juga hindari juga, usahakan kontak fisik dengan orang-orang yang tidak kita yakini sehat ya. Terus ya, menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan di rumah kita. Itu salah satu usaha yang kita lakukan untuk menghindari wabah tersebut. Namun semua usaha itu bukan berarti kita dijamin sehat ya. Karena sehat itu milik Allah. Sekali lagi, sehat itu milik Allah. Allah menurunkan sehat dan Allah menurunkan penyakit. Itu Allah yang menghendaki ya. Apapun yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan ya, tetap Allah yang menentukan ya. Tapi tetap kita harus ada usaha ya. Baru setelah kita berusaha, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah tawakal ala Allah ya. Tawakal itu dilakukan setelah adanya kita usaha ya. Berserah diri kepada Allah dan memohon lindungan kepada Allah ya. Salah satu bentuk tawakal kita adalah dengan selalu taqarrub kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah dan berdoa. Ada beberapa doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita melalui hadis ya, yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat. Bapak ingin menyampaikan beberapa hadis yang isinya doa-doa yang bisa kita baca. Insya Allah doa ini mustajab ya. Karena doa ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayatnya sahih ya, diriwayatkan oleh para ahli hadis yang terpercaya. Pertama ada doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sekali lagi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min abdin yaqulu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim fi sobahin wa masa'in thalatha marrah lam yadurruhu syai'un." Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim setiap pagi dan sore sebanyak 3 kali, maka lam yadurruhu syai'un, tidak ada satu perkara pun yang akan membahayakan dirinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita
agar kita terhindar dari segala sesuatu yang buruk dan dilindungi oleh Allah pagi dan sore, itu dengan membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim lam yadurruhu syai'un. Tidak ada satu perkara apapun yang akan membahayakan dirinya. Ya. Bismillahilladzi la yadurru, dengan menyebut nama Allah. Alladzi la yadurru, tidak ada satu perkara pun yang berbahaya. Ma'asmihi, bersama asmanya Allah. Syai'un fil ardi, perkara yang ada di bumi. Wala fis sama'i, dan di langit. Wa huwas samiul alim, dan Allah lah maha melihat dan maha mengetahui. Itu satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada sebuah doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Laki-laki itu menceritakan kejadian yang dialaminya pada malam hari. Dia bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi malam ada seekor kalajengking berbisa." Ya. Kalau zaman dulu itu, kalau di Arab ya, di daerah Jazirah Arab itu kalajengkingnya kalajengking yang sangat berbisa. Kalau tidak salah, jenis spesiesnya kalajengking deathstalker, ya. Kalajengking yang punya bisa atau racun yang sangat mematikan. Jadi pemuda itu menceritakan bahwa ada seekor kalajengking menghampiriku, katanya, dan sangat berbahaya, ya, kalajengking itu, sehingga aku ketakutan, ya. Sampai dia terjaga semalaman, tidak tidur. Apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau qulta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruka." Rawahul Muslim. Jawab Rasul adalah, seandainya kamu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruka, kamu tidak akan terkena bahaya dari kalajengking itu. Kalajengking berbisa tidak akan membahayakan seseorang jika orang tersebut membacakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimah Allah tammati, yang sempurna, dengan kesempurnanya asma Allah, kulliha min syarri ma khalaq, dari segala sesuatu yang Allah ciptakan. Kulliha min syarri ma khalaq, dari segala sesuatu yang buruk yang Allah ciptakan. Segala sesuatu yang buruk yang Allah ciptakan tidak akan pernah membahayakan kita, insya Allah, jika kita mengucapkan doa tersebut. Bismillahilladzi la yadurru, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kesempurnaan asma Allah, min syarri ma khalaq, dari perkara buruk yang Allah ciptakan. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, hadis ke 2708. Insya Allah, jika kita membacanya, insya Allah sesuatu yang berbahaya sekalipun tidak akan membahayakan diri kita. Tapi tetap ikhtiar dulu, ya. Setelah kita ikhtiar, berusaha sebaik mungkin, barulah kita tawakal kepada Allah, ya. Jadi pemuda itu dianjurkan
supaya tidak berbahaya si kalajengking tersebut, Rasulullah menganjurkan supaya membaca Bismillahilladzi la yadurru a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doa yang kedua. Dan yang ketiga, salah satu bukti kita bahwa kita tawakal kepada Allah, sering-seringlah kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini adalah ucapan-ucapan yang sangat sahih, ya, yang diucapkan oleh para nabi terdahulu, oleh Rasulullah, ya. Bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 173, ya. Sering-seringlah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Bahkan ditambahkan oleh ulama ni'mal maula wa ni'man nasir, ya. Suatu ketika Nabi Ibrahim akan dimasukkan ke dalam api yang sudah menyala, ya, oleh Raja Namrud, ya. Sebelum Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api tersebut, Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kami Allah sebagai sebaik-baiknya pelindung, penolong. Dan akhirnya api itu diperintahkan oleh Allah, ya naru kunni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, taatlah kamu kepadaku, selamatkanlah nabiku Ibrahim. Akhirnya api itu tidak terasa panas oleh Nabi Ibrahim, apinya dingin, ya. Makanya sebagai umat Islam yang punya rasa tawakal kepada Allah, perbanyaklah ucapan itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tambahkan dengan kalimat ni'mal maula wa ni'man nasir. Insya Allah, Allah selamatkan kita, ya. Selain itu, pada peristiwa perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melaksanakan perang Badar, Rasulullah berpidato dan menyampaikan kepada para sahabat tentara Badar, ya, dengan berpesan untuk selalu bertawakal kepada Allah dan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa akhirnya? Perang Badar yang jumlahnya tidak seimbang antara pasukan umat Islam dengan pasukan kafir Quraisy dimenangkan oleh umat Islam yang hanya berjumlah pasukan 300 orang, sedangkan kafir Quraisy ribuan, ya. Dan itu juga doa yang dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 173, ya. Dan itu pertama, sekali lagi kita harus yakin bahwa virus corona ini adalah kehendak Allah, ciptaan Allah, ya. Ingat, virus ini ciptaan Allah, ya. Allah yang menciptakan virus ini, maka Allah sendiri, Allah lah yang akan memusnahkannya. Allah yang akan mengangkat kembali wabah ini. Yakin, berusaha dan tawakal, ya. Dan selalu baca doa, panjatkan doa kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan terakhir, satu lagi, ada satu doa yang sering dibaca juga oleh para ulama. Ini dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judami wasayyi'il asqam. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal baros wal jununi wal judami wasayyi'il asqam, ya. Riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Hibban, ya. Doa itu
harus sering dibaca ya. Semua doa yang Bapak sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat dan diamalkan ya. Karena semua doa tersebut diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya satu, Bapak ulangi, sikap kita sebagai muslim ya dalam menghadapi wabah ini, pertama adalah kita harus beriman kepada Allah, yakin bahwa ini adalah virus yang Allah ciptakan ya. Virus yang Allah ciptakan dan Allah sendiri yang akan mengangkatnya nanti ya. Kemudian setelah kita beriman, mengimani bahwa ini adalah dari Allah, kita berusaha untuk menghindar ya. Berhindar, menjaga diri dan menjaga kesehatan kita ya. Agar dijauhkan dari bahaya virus corona ini. Kemudian yang terakhir adalah dengan bertawakal kepada Allah, selalu memanjatkan doa, selalu mendekatkan diri kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekali lagi, virus ini akan Allah angkat. Virus ini akan Allah angkat. Nah, Allah yang menciptakan virus ini dan Allah sendiri yang akan mengangkatnya. Ini sesuai dengan surah Al-An'am ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa. Dan jika Allah menimpakan mara bahaya kepadamu, maka tidak ada yang bisa mengangkatnya illa huwa, kecuali Allah sendiri. Karena Allah yang menciptakan. Harus yakin. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pesan Bapak satu, tetap semangat belajar di rumah kalian ya. Jangan banyak keluar rumah jika tidak ada hal-hal yang penting untuk dilakukan ya. Apalagi rekreasi. Kemudian jaga kesehatan, hindari kontak fisik dengan orang-orang yang tidak kita yakini kesehatannya. Kemudian rajinlah cuci tangan pakai sabun ya. Hand sanitizer itu digunakan hanya ketika kita kesulitan air dan tidak ada sabun untuk cuci tangan. Maka hand sanitizer itu alternatif yang kedua ya. Dan jaga pola makan. Hindari makanan-makanan yang kurang sehat, kurang baik ya, demi menjaga kesehatan kita. Perbanyaklah makan sayuran dan buah-buahan, minum air putih yang banyak, kemudian istirahat yang cukup ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak rindu sama kalian, Bapak kangen sama kalian ya. Ingin belajar lagi bersama di kelas ya, bercandaria juga bersama kalian semua ya. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga wabah ini segera berakhir. Di bulan suci Ramadan kita tenang menjalankan segala rutinitas ibadah Ramadan kita sampai Idul Fitri, sampai selamanya. Wabah ini segera Allah angkat dan tidak kembali lagi ke bumi ini ya. Demikian, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja.